Inilah tugas muslim kepada saudaranya. Tidaklah dia menzaliminya, tidaklah dia menyerahkannya ke musuh di antara hawa nafsunya itu, dan senantiasa dia menolongnya, dan senantiasa dia menghiburnya bila mana saudaranya itu sedih, dan bila mana saudaranya itu salah, maka dia menasihatinya dan berusaha untuk menutupi daripada aibnya itu. Ini sebagian daripada tugasnya muslim yang diriwayatkan dalam hadis ini. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Selainnya bagaimana saudara itu? La yadhlimu, tidaklah dia menzaliminya. Masa iya sih saudara menzalimi saudaranya? Wala yuslimuhu, hal ajib. Ini luar biasa. Bukan cuma menzalimi yang tidak boleh, dan juga tidak boleh untuk menyerahkan. Maksudnya menyerahkan, hal ajib. Para ahli hadis mensyarahkan, jangan kau serahkan saudaramu ke musuh. Ketika kau ada perang atau apa, misalnya kau tega, kau serahkan, kau biarkan musuh-musuh itu menangkap saudaramu, kau tidak membelanya, kau serahkan dia ke musuh, itu artinya la yuslimu. Tapi juga ada perkara yang lain. Yang namanya musuh itu bukan musuh yang ada di hadapan mata, bukan. Di antara musuh adalah hawa nafsu. Musuh bebuyutan ini, hawa nafsu yang paling hebat nih. Yang ada aduikan nafsu kalati baina jambi. Sebagaimana semestinya, jangan kau serahkan saudaramu kepada musuh. Juga sama, jangan engkau tega untuk menyerahkan saudaramu kepada hawa nafsunya, kepada musuhnya berupa hawa nafsu. Ketika kau lihat seorang muslim itu, temanmu yang muslim itu, dia sudah mulai dikuasai oleh hawa nafsunya. Sekarang tugasmu sebagai muslim saudaranya, kau nasihati dia. Jangan sampai dia, engkau rela terserahkan kepada musuhnya yang berupa hawa nafsu. Soal dari Muhammad. Itu artinya la yuslimu. Karena fi hajati akhi, kana Allah fi hajati, barang siapa. Luar biasa, sering kita dengar hadisnya. Barang siapa dalam keadaan menolong untuk hajat saudaranya yang muslim tadi, maka di masa-masa itu Allah sedang dalam keadaan menolong untuk hajatnya. Makanya kalau kita berkhidmat kepada seorang muslim biasa, masya Allah luar biasa, apalagi seorang muslim, seorang orang yang masya Allah tabarakallah, kita khidmat sama mereka, haji, luar biasa itu. Bukan cuma perihal yang berkaitan agama, perihal dunia pun. Dia punya teman, dia nak belanja dia nak shopping di mall, tapi dia tak tahu mall mana yang bagus. Contohnya, dia nak barang itu, tapi dia tahu, Pak, di mana ada tempat jual yang bagus. Oke, Pak, aku temenin kau belanja barang-barang kita. Kau tahu, ketika kau temenin dia belanja dunia, belanja dunia barang-barang, semasa kau jalan sama dia itu, ketahuilah Allah sedang bersamamu. Dan minimalnya doa mustajab. Minimalnya deh, selagi engkau bersama Allah bersamamu, silahkan kau panjatkan doa-doa. Yang sebagian kaum solihin mereka berkata, ketika kita menolong orang, dalam keadaan menolong orang itu banyak-banyak kau baca doa. Karena apa? Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa dalam keadaan menolong hajat temannya, maka Allah dalam keadaan menolong hajatnya. Salam Nabi Muhammad. Man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Hadza ajib. Dan barang siapa farraja, meluangkan, dalam bahasa kita menghilangkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurba, suatu kegelisahan. Ada temanmu muslim ini dia gelisah, dia sumpah, dia galau. Atau galau bahasa apa nih? Bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Sedih, oke, dia sedih, dia sumpah, dia punya project tak gurun, gagal. Wah, dia bingung. Teman, kau datang menghiburnya, menghibur dia, jadi happy dia. Kau ajak dia jalan-jalan. Kalau seandainya kau bisa menghilangkan kesedihannya itu, kegelisahannya itu, luar biasa lagi. Itu pahalanya besar. Yakin ikhwan, ketika engkau berhasil menghilangkan kesedihan dari hati saudaramu muslim ini, maka apa? Farajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Maka Allah berjanji akan menghilangkan
kesedihanmu, daripada kesedihan-kesedihan yang sekian banyaknya di hari kiamat. Allah Ta'ala akan hilangkan kesedihanmu di hari kiamat karena engkau pernah menghilangkan kesedihan seorang muslim di dunia. Soal Nabi. Ini di hari kiamat. Ada lagi dalam hadis yang lain, tapi agak dhaif hadis ini. Bukan cuma di hari kiamat, mulai dari alam barzakh. Jadi ada di alam barzakh kan, alam barzakh itu alam yang seram ya, menakutkan. Kata Sayyidina Umar nih, kalau seandainya aku dipilih, kau mau diadab di mana? Diadab di kubur atau diadab di neraka? Kalau kita pilih apa? Jangan dua-duanya lah, jangan. Tapi kalau seandainya, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya aku disuruh pilih antara adab kubur sama adab neraka, aku akan pilih adab neraka. Neraka ini lebih pedih, lebih luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Kenapa kau pilih neraka? Kau tak nak untuk pilih kubur, padahal enggak sebegitu pedih dari neraka. Enggak lama, kau akan pilih neraka, lebih lumayan. Kok bisa? Karena di kubur aku diadab sendirian, sedangkan di neraka aku diadab rame-rame. Jadi kata Sayyidina Umarnya, walaupun neraka itu pedih, azab luar biasa, tapi rame-rame. Tapi kalau rame-rame betul ya, bahasa kau di alam barzakh, walaupun nggak seperti neraka, tapi kau seorang sendirian, itu lebih pedih sebenarnya ini. Kata Sayyidina Umar. Jadi kesendirian engkau di alam kubur itu suatu siksaan yang luar biasa, ikhwan. Nah, tapi ada cerita dalam riwayat hadis. Jadi orang itu di alam kubur sendirian, kan lama sendirian itu menunggu sampai hari kiamat. Pikir orang baik ya cuma masa 2 rakaat gitu. Jadi ada dalam cerita riwayat, ada orang di alam kubur sendirian, dia ada suatu makhluk. Makhluk ini makhluk yang lucu, yang happy, yang lucu. Dan dia itu terus bercerita tentang perihal yang lucu-lucu. Sampai-sampai orang di alam kubur ini terhibur dengan makhluk satu ini. Asyik dia, jadi teman dekatnya. Jadi hilanglah kebosanannya. Dia nggak bosan lagi. Asyik, jadi majelas di alam kubur sama satu makhluk ini. Dan dia tanya, kau ini siapa? Datang ke tempat kuburku, kau hibur aku seperti ini, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Bersemangat. Tapi kau ini siapa? Dia jawab, kau tahu aku siapa? Aku adalah aku namaku Surur. Surur? Bitman? Anak saya Surur nih? Bukan Bitman. Namaku Surur. Apa arti Surur? Aku adalah rasa happy yang pernah saat itu engkau masukkan aku kepada hati temanmu yang sedang sedih gitu. Kau punya teman lagi sedih, kau hibur dia, hilang sedihnya, sampai dia gembira. Nah gembira itu namanya surur. Aku itu karena engkau memasukkan aku kepada hati orang itu, saudara muslim itu, maka Allah masukkan aku kepada kuburmu untuk menghiburmu. Soalnya nah itu dia. Jadi orang kalau menghilangkan kegelisahan, kesedihan saudaranya muslim, Allah akan hilangkan kesedihannya di hari kiamat, dan mulai dari alam kubur sudah hilang kesedihannya. Yang paling terakhir, waman satara musliman satarallah yaumil qiyamah. Dan barang siapa, ini luar biasa ini, dan barang siapa yang menutup keburukan seorang muslim, maka Allah akan tutup pula keburukannya di hari kiamat. Nah, ini apalagi di zaman sekarang, ya, zaman era sosial media yang mudah sekali kita memviralkan, viral. Bukan begitu. Tugasmu justru sebaliknya, tutup. Itu kan orang buruk ya. Iya betul. Dan Allah Ta'ala akan berurusan sama dia, pemerintah akan berurusan sama dia, dan taklah ada tugas kita untuk menyebarkan keburukannya. Nah, kecuali kalau ada masalah. Jadi kalau ada masalah, oke silahkan. Tapi kalau tak ada masalah, dengan share, dikit-dikit share, itu bisa bahaya ya. Walaupun bukan engkau yang tulis posting itu, tapi engkau share, sama engkau tulis, persis kayak gitu. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Di antara tugasnya seorang muslim atas saudara muslimnya, bila mana melihat keburukan dari saudaranya itu
dinasihatin, ya, diingatkan, bukan disebarkan keburukannya untuk diketahui orang lain. Barang siapa yang menutupi keburukan orang muslim, maka Allah akan tutupi pula keburukannya di hari kiamat. Sebaliknya ada hadis yang lain, man fadhaha, dan barang siapa yang membongkar, luar biasa, barang siapa yang membongkar keburukan saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar pula keburukannya, bukan di hari kiamat, di dunia, walaupun dia berada di Ka'bah, Allah akan bongkar keburukannya karena dia membongkar keburukan seorang muslim, kecuali kalau ada masalah. Ala kulli hal, inilah tugas muslim kepada saudaranya. Tidaklah dia menzaliminya, tidaklah dia menyerahkannya ke musuh di antara hawa nafsunya itu, dan senantiasa dia menolongnya, dan senantiasa dia menghiburnya bila mana saudaranya itu sedih, dan bila mana saudaranya itu salah, maka dia menasihatinya dan berusaha untuk menutupi daripada aibnya itu. Ini sebagian daripada tugasnya muslim yang diriwayatkan dalam hadis ini. Rawahu Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Mungkin sekian pembahasan kita. Cuma kita baca satu hadis dia Ustaz ya. Insyaallah khairan. Semoga manfaat insyaallah. Semoga yang kita dengar bisa kita amalkan. Kita bisa mendapatkan manfaat daripada para sholihin yang kita sebutkan nama-namanya di sini. Dan dari setiap kaum sholihin yang pernah hadir di masjid ini, khusus sholihin masjid yang Allah Ta'ala yanfa'na bi barakatihim wa yu'idana bi barakatihim wa nafahatin fi dunya wa akhirah. Wa Allah Ta'ala yuwaffiqna li kulli khair, ya man waffaqahu lil khair wa alayhi wa fiqna min khair wa alayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.